Oke ya, ini kalau ini wajah yang biasa ya. Ah, saya mau mengucapkan terima kasih sebetulnya karena, judul ini jadi membuat saya, berpikir, "Oh, mungkin saya bisa menulis sebetulnya proses saya tanpa perlu, tanpa perlu, mengulang-ulang sakit hati saya ya." Karena saya banyak diminta menuliskan pengalaman saya, cuman tiap kali mau nulis tuh ternyata masih mewek juga gitu, jadi agak takut gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini dulu saya itu, seorang perempuan yang sangat peduli pada apa yang dikatakan orang tentang saya gitu ya. Jadi dulu nih saya ini waktu saya masih menikah ya, ini mantan suami saya, ini anak saya kecil, itu anak saya yang besar ya, mukanya muka stres banget itu ya. Nah, ini agak-agak ceria dikit lah ya. Ini waktu saya akhirnya berkumpul dengan teman-teman karena anak saya minta homeschooling. Jadi, mulailah saya keluar rumah dan mulai menjalankan peran saya sebagai, wakil dari satu, LSM yang cukup besar ya, besar sebetulnya ya, namanya Kerlip ya. Lalu, setelah saya bercerai, saya memulai perjalanan mencari siapa sih Lovely itu sebenarnya ya. Nah, coba lihat nih, sempet nih kayak gini nih, pakai rok mini, saya tidak mengatakan yang pakai rok mini itu jelek ya, tapi ini perjalanan saya mulai mencari siapa sih Lovely itu sebenarnya gitu ya, apa yang membuat Lovely merasa senang gitu ya. Nih, ini zaman dulu nih masih kurus ya, masih kurus itu aja saya percaya badan saya tuh gemuk banget ya, betapa saya membuang begitu banyak waktu mendengarkan apa kata orang tentang saya ya. Jadi dulu saya merasa saya sangat gemuk, ternyata enggak loh. Wah, ya. Nah, ini lalu makin hari nih masih kayak gini nih ya, roknya cakep kan, karena waktu itu, saya merasa saya harus muncul, saya harus tampil gitu ya. Lovely ini harus kelihatan, kalau dulu kan katanya perempuan tuh tidak boleh mencolok, tidak boleh muncul gitu ya. Nah, ini Lovely yang sekarang ya, sudah tidak merasa lagi perlu menampilkan diri, saya cukup cantik untuk diri saya sendiri dan puji Tuhan orang pun kemudian sepakat dengan saya gitu. Mungkin bukan sepakat ya, daripada nanti Kak Lovely sedih ya, dibilang cantik aja lah gitu ya. Ya nggak apa-apa juga itu ya. Nah, menurut teman-teman berubah nggak sih saya? Coba ya, saya melihat saya merasa saya mengalami perubahan yang luar biasa, terutama dari mindset saya ya. Jadi ya ini ya, ini saya hanya memberikan satu ini saja saya akan ceritakan. Dari perjalanan itu semua dimulai di tahun 2009 ya. Saya mulai merasa gelisah dengan apa ya, cuman ini hidup saya ya. Apa ya, cuman ini yang bisa saya kerjakan, apa ya, cuman ini makna hidup saya itu, perjalanan saya berpikir itu setahun 2009 gitu ya. Apa ya, cuman jadi istri, jadi ibu gitu ya, apa ya ini gitu, siapa sih Lovely itu? Tapi kok cuman ini gitu ya, kok cuman begini sih, yang bisa saya lakukan? Apa ya, memang kok saya itu kayaknya ini ya, ecek-ecek banget gitu loh, ya. Saya itu kok, muka udah nggak terlalu cakep gitu ya, udah item, dulu kan selalu dibilang saya item ya, item gitu kan, gendut gitu ya. Saya makin bertanya-tanya apa memang ini saya yang sesungguhnya, apakah memang begini aja gitu ya, apa ya cuman ini yang ada dalam hidup saya. Berpikir dan kalau tentang perceraiannya itu nanti, diskusi beda lagi ya, tapi sejak bercerai, kemudian yang ada dalam benak saya adalah betapa saya ini sudah gagal gitu ya. Betapa saya ini ternyata tidak sepandai, tidak seoke yang saya pikirkan, yang saya bayangkan gitu ya. Dan mulailah perjalanan saya menyalahkan diri saya sendiri, dan pada saat saya menyalahkan diri sendiri, sejalan dengan itu saya makin menyalahkan orang-orang di sekitar saya. Habis mama dulu, habis papa dulu gitu ya. Lalu termasuk juga mantan suami saya gitu ya. Saya tidak bisa melihat di luar kesalahan yang sudah terjadi dan saya beranggapan bahwa semua ini ya karena kesalahan dia ya, everything is his fault itu ceritanya ya. Dan itu makin membawa saya pada kerendahan diri ya, dan makin marah pada sekeliling saya. Ajaibnya gitu ya, kenapa saya memutuskan untuk ini bisa dijadikan satu pembelajaran rupanya, karena ajaibnya saya menemukan ini di beberapa teman-teman saya perempuan gitu ya, yang sedang mengalami permasalahan yang sedang saya alami di masa itu gitu ya. Kemudian pelan-pelan saya melihat bahwa yang perlu saya lakukan adalah saya harus menerima diri saya sendiri. Faktanya saya ini memang tidak sempurna. Faktanya saya ini, memang
gagal. Faktanya saya ini memang sudah banyak melakukan kesalahan. Faktanya saya bercerai, artinya saya gagal. Mulai saya mengalami perjalanan untuk menerima diri saya sendiri bahwa enggak apa-apa kok, Lovely. Fakta bahwa kamu itu tidak sempurna itu enggak apa-apa gitu kan. Fakta bahwa tidak semua orang itu menyukai kamu itu juga enggak apa-apa gitu. Kalau dulu misalnya nih Kak Sandra ya, biasanya nyapa Kenapa? saya tiap pagi gitu kan. Tahu-tahu 2 hari nggak nyapa, wah itu udah baper kelas dewa dulu ya. Udah baper kelas dewa saya. Ada apa ya? Saya salah apa ya? Kenapa kok Kak Sandra nggak mau ngomong lagi sama saya? Gitu ya, atau di saat kita ketemu mungkin Kak Sandra nggak melihat saya, ini beberapa kali di medsos dibahas ya, mungkin Kak Sandra itu tidak melihat saya gitu, simple, tidak kelihatan. Tapi saya udah baper berat. Kenapa ya? Kok dia nggak nyapa ya? Kok dia lewat gitu aja ya? Waduh, am I not berharga lagi sampai dia itu nggak mau nyapa saya? Pokoknya baper kelas dewa, gitu ya. Dan saya mulai belajar bahwa saya memang nggak bisa mengendalikan orang lain. Saya coba itu kan, saya coba kendalikan, saya coba kondisikan, dan itu nggak pernah berhasil. Sehingga saya berpikir, dan sebetulnya titik balik saya itu, puji Tuhan ya, saya diberi kesempatan Tuhan untuk pergi ke Jerman, Sandra ya, pergi ke Jerman, dan di sana itu puji Tuhan lagi, sebetulnya saya di sana tuh waktu itu saya punya pacar gitu ceritanya, baru seminggu putus ya Sandra, gitu ya, sehingga saya punya waktu hampir 2 bulan di sana sendirian. Sometimes itu ya, sometimes kita tuh tidak membiarkan diri kita sendirian. Kita tuh saking takutnya dengan marah kita, saking takutnya dengan sedih kita menyibukkan diri. Itu yang saya lakukan setahun pertama saat saya baru berpisah gitu ya. Dan itu membawa saya pada depresi yang luar biasa. Saya mulai muncul pada saat di Jerman, dan puji Tuhan di Jerman itu ya, kalau saya duduk di taman, karena saya sendirian ya, saya duduk di taman dan saya menangis, nggak ada tuh orang yang kepo. Kalau kita udah kepo banget ya, nggak ada orang yang kepo gitu ya, nggak ada yang terus ngerekam, videoin gitu ya. Tapi zaman itu memang belum belum ini ya, belum ngetren memvideokan. Tapi di tempat itu saya puas sekali menangis, saya puas sekali berteriak gitu ya, bukan memarahi Tuhan tapi bertanya, ini apa tuh? Ada apa ini? Mengapa perasaan saya seburuk ini? Why I feel this bad gitu loh. Kalau saya tahu bahwa yang saya ambil keputusan yang benar, but why do I feel very bad? Ya kan? Dan itu membuat saya berpikir, dan di sana yang membuat saya ternganga gitu ya. Saya itu melihat banyak perempuan yang tubuhnya bahkan bisa 3-4 kali lebih besar dari saya gitu ya. Tapi mereka itu hidup dengan bahagia aja gitu, pakai baju ya, tank top. Saya belum pakai tank top ya, saya nggak pernah pakai celana pendek, tapi mereka itu nyaman-nyaman aja gitu loh dengan celana pendeknya, dengan tank topnya. Sementara saya kalau mau pakai baju tuh mikir banget, saya ini kira-kira cocok gak ya, kan saya bulat ya, kan saya hitam ya, kan tangan, karena orang Indonesia tuh paling sering gitu kan, kalau kita pakai baju, itu lengan apa paha, kok sama ya kayak paha saya ya. Ayo, siapa yang pernah ngalamin itu gitu kan. Ini kayak gini nih, ya, orang baperan nggak bakal selamat di dunia digital kan. Ini saya ngomong kayak ngomong sama tembok, nggak ada yang buka kamera. Kalau orang baperan udah mikir, kira-kira ini apa membosankan, apa gimana ya omongan saya? Apa tidur semua nih jangan-jangan itu ya? Benar nggak? Ya kan? Kalau zaman dulu itu yang terjadi. Ini kenapa orang pada, kan sama dengan kita ngomong di audiensnya pada ngobrol sendiri gitu kan. Wah, gitu kan. Kalau orang yang baperan sedih, tapi kalau orang yang menerima dirinya sendiri, dia akan mengubah cara berbicara supaya orang melihat. Now that's yang saya temukan. Ternyata kuncinya itu bukan di orang lain. Karena saya tidak akan pernah bisa mengendalikan orang lain. Saya tidak akan pernah bisa mengendalikan pandangan Anda kepada saya, nilai Anda tentang saya, atau suka tidak sukanya Anda kepada saya. Saya nggak bisa kendalikan, karena apapun yang saya lakukan, mungkin Kak Sandra akan menerima dengan bahagia. Tapi Kak Indah bencinya setengah mati. Gitu ya, itu pengalaman saya. Jadi saya pikir, what happened gitu kan. Lalu saya melihat, oh ternyata yang paling penting saya ratakan adalah menerima diri saya sendiri. Lovely, kamu itu memang tidak sempurna. Kamu memang sudah gagal. Kamu memang sudah melakukan kesalahan. Itu ya. Kamu memang gemuk, kamu memang hitam. Kamu memang segala itu saya terima, bukan dalam konteks kerendahan rendah diri ya.
Bukan dalam konteks ya memang gimana lagi aku gitu. Tidak. Saya menerima saya apa adanya. Bahwa saya gemuk. Kalau dulu heboh gitu. Orang bilang gemuk, saya udah panik gitu ya. Saya memang gemuk gitu kan. So, saya memang hitam. So, gitu ya. Karena saya kembali bahwa saya ini sempurna, saya ini ciptaan Tuhan yang sempurna. Seperti adanya saya ini, tidak ada standar lainnya. Ya ini saya ini standarnya gitu kan. Setelah saya bisa menerima diri saya, baru kemudian saya bisa memaafkan diri saya. Yang mengejutkan pada saat saya bisa memaafkan, mengampuni diri saya sendiri, saya mulai bisa mengampuni orang-orang di sekitar saya, termasuk mantan suami saya. Maka saya ingat sekali di masa itu, kayaknya setahun 2 tahun setelah kami berpisah, setelah saya keluar dari depresi saya mulai merenung, saya mengirimkan pesan singkat kepada beliau. Sudah menikah waktu itu beliau ya. Saya katakan, Abang, eh, apa Lovely mau minta maaf ya karena Lovely percaya di dalam apa yang kita alami bagaimanapun itu ada ada peran Lovely di dalamnya. Saya juga salah. Mohon maaf, paling tidak saya sudah menyakiti hati abang karena membuat abang bingung, ketakutan dan marah. Untuk itu Lovely minta maaf. Dan saya tidak mengharapkan dia berkata, ya Lovely, aku memaafkan. Tidak penting ya. Karena pada saat saya mengatakan saya minta maaf, saya memaafkan diri saya melepaskan maaf itu, tiba-tiba yang muncul adalah kedamaian. Karena saya tidak perlu lagi jadi sempurna. Kalau dulu Kak Sandra ya ngelihat suami istri itu udah kayak bakaran jenggot. Apa sih sok amat mentang-mentang lu sukses gua gagal gitu ya kayak gitu ya. Sekarang udah enggak gitu ya karena saya melihat everybody have their own life ya kan untuk dijalani gitu kan. Bahwa saya sampai hari ini saya punya kekasih tapi saya belum menikah. Wah, it's fine gitu kan. Nanti ada yang nanya, kenapa Kak dipercepat saja, dipercepat terus dipercepat pulang, aku cerainya, nggak gitu juga ya. Semuanya itu ada waktunya Tuhan gitu kan. Kalau Tuhan menginginkan saya menikah lagi, puji Tuhan. Kalau Tuhan bilang enggak, Lovely udah cukup, kamu sendiri saja, kamu hidup untuk saya saja, puji Tuhan ya. Jadi sekarang lebih karena sudah memaafkan diri saya sendiri dan sudah menerima bahwa saya memang tidak sempurna dan karena saya tidak sempurna, ya tidak semua orang harus menyukai saya dong. Kalau Anda tidak suka sama saya, ya tidak masalah. Tapi ada tahapan berikutnya. Saya kemudian mencoba memahami diri yang saya sukai. Lovely yang membuat Lovely suka, itu yang seperti apa? Menurut saya ini sangat penting. Itu saya menggambarkan sosok yang saya sukai, itu seperti apa? Oh, dia harus ramah. Nggak mungkin kan kita sukanya, oh aku tuh sukanya orang yang nyinyir. Kecuali Anda memang penggemar Bunda Korla, kayak gitu ya, mohon maaf ya. Tapi Anda sendiri pasti inginnya tuh orang yang ramah, yang membawa kesejukan, benar gitu ya? Atau ada yang sukanya, enggak, saya suka orang yang nyinyir terus gitu kan? Ya kan? Saya suka orang yang marah-marah terus, pendendam gitu. Ada nggak? Anomali berarti kan? Tapi masing-masing dari kita menginginkan orang dekat dengan orang yang tenang, yang penuh dengan kasih, yang bisa menerima kita apa adanya. Dan saya mengubah diri saya menjadi sosok yang saya sukai. Kalau dulu saya berusaha menjadikan diri saya menjadi orang yang disukai orang lain. Karena kalau orang Jawa itu selalu dibilang image itu penting ya, citra itu jaim itu penting banget. Orang itu hormat sama kamu, peduli dan menghormati kamu itu penting banget. Dan saya menemukan itu yang membuat saya terluka berkali-kali. Ada buku namanya For Rules saya lupa ya. Itu ada 4 lapisan hidup kita yang harus dikupas terus dan intinya menjadi siapa kita ini. Diri kita ini yang sudah ditentukan Tuhan tuh siapa. Sayangnya seringkali karena diajarkannya berbeda, kita mencarinya keluar. Orang itu maunya kayak apa sih? Sandra tuh kira-kira seneng perempuannya kayak apa ya? Oh, dia seneng perempuan yang ini, yang nyapa tiap pagi. Lalu saya menyapa tiap pagi. Kalau Pak Hendra, Pak Hendra tuh senang perempuan yang submisif, yang diam aja. Terus saya jadi diam. Dan saya makin pergi jauh dari diri saya. Dan akhirnya waktu saya bisa memaafkan diri saya bisa menerima diri saya apa adanya gitu ya. Saya kemudian mencoba mencari siapa sih Lovely yang akan disukai Lovely itu seperti apa. Saya pernah membuat VT bahwa
Saya pernah berdiskusi dengan adik saya karena sebagai janda ya, ayo yang janda angkat tangan ya, itu yang namanya yang namanya penghakiman, curiga ya, kayaknya kalau janda itu selalu ada kayak di kepalanya adalah saya kesepian, butuh katih tayang lati-lati gitu ya, kayak mungkin ada tulisannya gitu ya. Nah, ini membuat saya tuh dipenuhi dengan orang tuh selalu penuh dengan syakwa sangka, selalu dituding, dipojokkan di kanan kiri. Dan waktu itu saya berdiskusi dengan adik saya, ternyata susah ya jadi orang baik ya. Salah satu yang saya putuskan hari itu adalah saya akan selalu menjadi orang baik. Percayalah teman-teman ya, susahnya setengah mati gitu ya. Di tengah digempur kanan kiri, saya tetap harus bertahan bahwa saya tidak mau jadi jahat gitu ya. Dan ini kadang-kadang dampaknya ke tubuh saya sendiri. Jadi kalau saya kadang-kadang saya sakit itu berarti ada yang saya pendam karena saya tidak mau mengungkapkannya dan membuat seseorang terluka. Setelah itu, karena setelah saya tahu siapa yang saya sukai seperti apa, saya baru mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Afirmasi diri. Karena saya harus percaya, saya melihat bahwa saya itu ingin menjadi orang yang percaya diri. Saya melihat bahwa saya harus percaya bahwa saya ini cantik apa adanya saya. Saya pernah diskusi dengan kekasih saya, dia bilang, jadi kamu itu kalau nggak dandan, nggak merasa cantik. Kebalik. Dulu waktu saya tidak merasa cantik, saya tidak dandan. Karena saya pikir percuma, sudah jelek, mau diapa-apain juga jelek aja, gitu kan? Saya enggak mau beli baju yang dadanya rendah misalnya, ya kan? Atau yang warnanya ini warna yang dulu nggak akan pernah saya pakai, Kak. Karena ini mempertonjolkan coklatnya kulit saya. Kan zaman dulu kan kulit coklat itu kayak tabu banget ya, makin hitam kayaknya ya kan. Padahal makin itu makin eksotik ya kan. Jadi dulu itu saya benar-benar berbuat seperti itu. Tapi sekarang saya membangun kebiasaan baru yang saya awali dengan memaksa quote unquote mengkondisikan diri saya untuk mencintai diri saya. Jadi kalau kakak-kakak ngelihat status-status saya di tahun 2009 ya, Facebook saya itu luar biasa kayak sejarah ya. 2009 itu selalu saya tutup dengan kata lovely, I am proud of you, and I love you. Selalu itu sepanjang, dan saya selfie terus. Orang bilang, oh lovely itu kamu itu ini ya narsis ya gitu. Tidak, saya sedang mengafirmasi diri saya. Saya sedang katakan kepada diri saya sendiri, lovely, kamu cantik. Makin ke sini makin jarang saya gitu ya, karena saya melakukan afirmasi diri saja gitu. Kalau dulu saya perlu melihat, karena kalau cuma dipikirkan itu kadang-kadang nggak kuat dampaknya. Jadi saya perlu membaca perkataan saya sendiri, lovely, kamu cantik. Percayalah tiap pagi. Apalagi kalau saya sedang didera begitu banyak orang ngomong nggak karu-karuan, saya lihat cermin, saya bilang, lovely, kamu cantik. Kamu pintar. Kamu itu luar biasa. Saya kemarin nonton The Helper ya. Kalau yang belum nonton banget itu filmnya. The Helper itu si budaknya ini, pengerjanya itu ngomong ke anak perempuan ini, dia bilang, jangan lupa ya, selalu katakan, you is smart, you is kind, you is valuable. It's the same thing. Saya katakan pada diri saya sendiri, lovely, I love you. Dan setelah itu, baru setelah saya menjadi diri saya yang saya inginkan, saya kemudian melakukan reinforcement. Setiap kali saya lelah, karena hidup itu up and down ya, emosi kita juga up and down. Dan saya menemukan berkumpul dengan banyak teman, memberikan encouragement positif kepada mereka, itu sebetulnya berbalik kepada saya. Pada saat ada teman yang dioperat itu ada yang lelah, ada yang capek gitu ya, dan saya bilang, ayo kamu bisa. Tanpa teman saya itu ketahui, kata ayo kamu bisa itu berbalik kepada saya sendiri, lovely, kamu bisa. Kalau operat itu saya berdoa itu bisa menjadi ruang aman bagi perempuan untuk menjadi dirinya sendiri. Sedang jatuh ya jatuh, ngomong jatuh lemah ya lemah, enggak apa-apa. Karena kita perlu bangkit lagi dan menopang keluarga kita. Itu saja ya. Nah ini silakan ya, ini
ada WhatsApp grup operate-nya. Kalau mau bergabung, silakan. Silakan menghubungi saya, ini WhatsApp saya. Tapi operate itu hanya untuk perempuan ya, laki-lakinya belum ya. Saya sudah diprotes terus sebetulnya. Kok kalau Free cuma bikin untuk perempuan, nah masa saya bikin untuk laki-laki? Nanti dikira janda cari suami, nanti kan repot ya. Dan ini TikTok saya memutuskan di dalam TikTok itu saya membagikan pemikiran saya yang biasanya saya tuangkan dalam sapasari. Jadikan pengalaman hidup kita itu sebagai penguat dan kemudian kita menganalisa dan kita ubahkan dalam kehidupan anak-anak saya. Cara saya mendidik anak-anak saya itu saya landaskan dari apa yang saya lihat dan saya rasakan kurang dalam diri saya, bahwa saya tidak mampu berkomunikasi dengan baik, saya tidak mampu manajemen konflik, itu yang saya terapkan, saya coba ajarkan pada anak saya. Jadi jadikan pengalaman kita manfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Kak Lovely buat materinya luar biasa.